Halo, jumpa lagi dengan saya Hermawan Sulistya. Selamat datang di channel Maths and My Hobbies. Pada kesempatan kali ini, kalian akan latihan soal-soal ujian sekolah atau asesmen sumatif sekolah matematika kelas 6 SD tahun 2023. Nah, cara belajar dari video adalah kalian nanti bisa pause soalnya, kemudian kalian kerjakan. Setelah selesai, kalian play lagi videonya dan bisa dilihat jawabannya. Dan itu berlaku untuk setiap soal. Oke, kalian sudah siap? Yuk kita mulai ke nomor 1. Dan di nomor 1 kita lihat ini penjumlahan dan ada tanda dalam kurung. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini harus dibuka dulu tanda kurungnya. Kita lihat di sini plus ketemu minus, maka ini berubah jadi minus. Kemudian minus ketemu minus, ini ketemu jadi plus. Oke, maka kita dapat soalnya berubah jadi 6.518 dikurang 2.518 ditambah 3.164. Oke, ini kita dapat adalah 4.000 ditambah 3.164, maka kita dapat di sini adalah 7.164. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Oke, berikutnya nomor 2. Kita lihat FPB dari 24, 42, dan 48. Kita lihat di sini FPB adalah harus cari angka yang bisa membagi ketiganya. Berarti kita tulis di sini 24, 42, dan 48. Oke. Nah, kalau pakai cara lama, ya kita mulai dari angka 2. 24 bagi 2 adalah 12, ini kemudian dibagi 2 adalah 21, ini kemudian dibagi 2 adalah 24. Kemudian kita lihat yang bisa bagi ketiganya adalah 3. 3 ini menjadi 4, ini 7, ini 8. Oke, kita lihat di sini berarti sudah tidak bisa lagi karena sudah ada angka ganjil, maka FPB-nya adalah sama dengan 2 dikali 3 atau sama dengan 6. Oke, nah atau bisa juga dengan cara cepat. Cara cepat seperti ini. Sini 42, ini 48. Nah, kalau sudah kalian kuasai, bisa cari angka paling besar yang bisa bagi semuanya adalah 6. Jadi ini bisa 4, ini 7, ini 8. Jadi langsung ketemu FPB-nya sama dengan 6. Oke, banyak cara ya. Yuk, next, nomor berikutnya. Nah, untuk nomor 3. Nah, kalau soal seperti ini, berarti di sini adalah soal KPK. Kita lihat di sini Anto, Rizky, dan Jeffrey berenang di tempat yang sama. Anto berenang setiap 4 hari sekali, Rizky 2 hari sekali, dan Jeffrey seminggu sekali. Seminggu sekali artinya setiap 7 hari sekali. Maka di sini kita mencari KPK dari 4, kemudian 2, dan kemudian 7. Nah, untuk mencari KPK, kita bagi dengan angka yang paling kecil yaitu 2. Maka ini 2, ini 1, kemudian tulis 7, kemudian 2, 1, 1, 7 nggak bisa, tetap tulis 7 ya, nggak bisa dibagi. Kemudian ini dibagi dengan 7, 1, 1, dan ini 1. Maka kita lihat di sini KPK-nya adalah 2 kali 2 dikali 7 sama dengan 28. 4 kali 7, 28. Nah, kita lihat di sini tanggal 29 Maret, berarti 28 hari setelah tanggal 29 Maret. Artinya apa? Maka ini kita jumlahkan saja. 29 ditambah dengan 28 sebagai KPK-nya. Maka kita dapat di sini 7, ini 4, jadi 57. Nah, kita lihat bulan Maret itu berapa hari? Dimulai dari Januari, Februari, Maret. Maret itu ada di atas, berarti kita dapat tanggal 31 hari di bulan Maret. Maka ini dikurangi dengan 31. Banyaknya hari dalam bulan Maret. Jadi ini 6, kemudian 2. Maka kita peroleh di sini adalah 26. Setelah bulan Maret adalah Januari, Februari, Maret, April. Maka ini April. 26 April. Ya, maka kita dapat di sini adalah jawabannya yang bravo. 26 April. Oke, next, nomor berikutnya. Untuk nomor berikutnya, kita lihat di sini, Raihan membeli 1 loyang pizza. Ketika sampai di rumah, pizza dimakan oleh adiknya sehingga tersisa seperti pada gambar. Nah, pizza yang belum dimakan, berarti yang masih ada ini dong, yang belum dimakan ya. 1, 2, 3, berarti 3 bagian.
dari keseluruhannya. Keseluruhannya ada berapa? Ini 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 3/8 atau yang B ini jawabannya. Oke, mudah ya. Yuk, next. Nomor berikutnya. Nah, untuk nomor 5 ini kita lihat di sini adalah penjumlahan bilangan campuran, pecahan campuran dengan pecahan biasa. Kalau seperti ini maka tidak perlu diubah nih yang pecahan campurannya menjadi pecahan biasa, terlalu lama caranya. Oke, langsung aja kita lihat ini bilangan bulatnya 1 ditambah 8. Jadi kita tulis 1 ditambah 8 dalam kurung. Nah, kita lihat di sini yang minus nggak ada, maka tidak dimasukkan. Nah, selalu di sini adalah plus. Kemudian kita jumlahkan aja nih 5/6 ditambah 1/2 dikurang 2/3. Oke, kita dapat 1 tambah 8 adalah 9 ditambah ini KPK-nya 6, 2, 3 adalah 6. Maka kalau sudah sama, maka ini tetap 5. Oke, nah kemudian 6 dibagi 2, 3. Maka ini artinya dikali 3. Yang atas juga dikali 3. Jadi kita dapat ditambah 3. Oke, kemudian dikurang. Nah, ini 6, 3 supaya jadi 6 kan berarti dikali 2. Maka ini juga dikali 2. Jadi 2 kali 2 adalah 4. Oke, kita dapat sini 9 tetap ditambah ini per 6. Maka 5 tambah 3, 8 dikurang 4. Yaitu jadi 8 kurang 4 adalah 4. Kita dapat di sini jadi 9, 4/6. Kita lihat, oh tidak ada jawabannya, maka kita ubah dulu. Kita buka sederhanakan. Jadi 9 ini sama-sama dibagi 2, ini sama-sama dibagi 2. Jadi 2/3. Kita lihat 9 2/3 adalah B. Oke. Ya, oke, sekarang nomor 6. Kita lihat hasil dari 3/5 dikali 1/2 dibagi 9/20. Nah, untuk soal perkalian dan pembagian pecahan, maka yang pembagian ini harus kita ubah menjadi perkalian. Caranya seperti apa? Berarti kita tulis dulu yang perkaliannya. 3/5 dikali 1/2 ini diubah jadi perkalian. Maka yang 9/2-nya ini dibalik menjadi 20/9. Oke, kemudian kita sederhanakan. Yang bisa disederhanakan dahulu, yaitu 3 bagi 3 1, 9 dibagi 3 3. Kemudian kita lihat di sini 20 dibagi dengan 2 ini adalah 10, 2 bagi 2 adalah 1. Kemudian kita lihat di sini 10 dibagi 5 adalah 2, 5 bagi 5 adalah 1. Jadi kita dapat di sini 1 kali 1 kali 2 adalah 2/3. Oke, jadi jawabannya yang D. Berikutnya, di nomor berikutnya ini kita harus mengurutkan pecahan dari yang terbesar sampai yang terkecil. Oke, kita lihat dari 1,6. Nah, kita lihat di sini 1,6. Nah, semuanya kita ubah menjadi persen, maka dikali 100%. 1,6 dikali 100 kita dapat 160%. Kemudian 1/2/5 ini kita ubah dikali 100%. Oke, kita dapat di sini berarti 1 kali 100 adalah 100%. Kemudian 2/5-nya, 2/5 dikali 100%. Kita dapat di sini 100 dibagi 5 ini adalah 20. 20 kali 2 jadi 40. Jadi ini totalnya kita dapat 140%. Kemudian ini nomornya sudah 30%. Kita tulis di sini. Kemudian yang terakhir 7/4. 7/4 itu kali dengan 100%. 100 dibagi 4 itu adalah 25. 25 dikali 7 adalah 175%. Oke, berarti urutan dari yang terkecil, yang paling kecil adalah yang 30%. Berarti kita kasih nomor, tandanya kita ubah dulu, ini nomor 1, 30% ini berarti, kemudian nomor 2-nya adalah 140%, yaitu 1/2/5. Oh, berarti ini kemungkinan C atau D, berarti ini ya, 1/2/5, kemudian 1,6. Ini yang ketiga, oh berarti cocok ini. Kemudian 7/4 ini yang keempat. Jadi jawabannya yang delta.
Oke, next, nomor berikutnya. Nah, di nomor 8. Nomor 8 ini adalah tentang skala. Itu skala yang ditanya adalah panjang sebenarnya tanah tersebut. Kita lihat di sini ada ini yang namanya denah, panjang denahnya 13, lebarnya 5 cm. Nah, kita jawab dengan menggunakan skala. Skalanya 1:500. Arti skala itu sebenarnya adalah jarak peta berbanding dengan jarak sebenarnya. Skalanya berapa? 1:500, artinya 1:500. Kita jabarkan dari sini. Artinya 1 cm pada peta itu mewakili 500 cm pada jarak sebenarnya. Atau kita convert ke dalam meter jadi 5 meter. Jadi kita dapat di sini 1 cm mewakili 5 meter. Oke, kita lihat di sini yang ditanya panjang sebenarnya. Panjang sebenarnya, maka kita harus perhatikan ini panjang pada peta. Panjang pada petanya 13, maka kita dapat di sini 13 cm berapa meter jarak sebenarnya. Oke, nah kita pakai logika. Ini 1 cm 5 meter. Kalau 13 ya berarti tinggal dikali. 13 dikali 5. Berapa hasilnya? Kita susun ke bawah. 13 dikali 5, ini 15, 5 kali 1 tambah 1 jadi 65. Kita dapat 65 meter. Nah, ini jawabannya ada, yaitu yang B. Oke, nomor 9, kita lihat sini. Seorang petani memiliki 2 petak lahan yang dapat menghasilkan 30 kuintal. Maka kita tulis di sini 2 petak itu menghasilkan 30 kuintal atau KW. Kemudian petani membeli lagi 5 petak. 5 petak itu berarti berapa? Kan yang ditanya, maka kentang yang akan dihasilkan seluruhnya. Nah, kalian tulis dulu nih. Seluruhnya ada berapa petak? Seluruhnya berarti ada 2 ditambah 5. Berarti sini seluruhnya ada 7 petak. Nah, kalian tulis seperti ini ya. Dibaca dulu keseluruhan baru kita kerjakan. Kenapa? Karena ini ada jebakan-jebakan dalam pilihan ganda. Kita lihat 2 petak 30 kuintal. Kita lihat 2 ke 5 itu kan perkaliannya jadi desimal ya. Maka kita cari aja nih, kalau 2 petak 30 berarti kalau 1 petak berapa? 1 petak berarti kan 30 dibagi 2. Jadi kita dapat di sini adalah 15 kuintal. Oke. Nah, jadi kalau 5 petak ya berarti 5 dikali 15. Kita susun ke bawah, 15 dikali 5. Ini 5, simpan 2, 5 kali 2, 7. 5 kali 1, 5, ditambah 2, 7. 75. Nah, ini 75 kuintal. Nah, lihat nih. Ini ada 75. Ini bukan jawabannya, salah. Ya, supaya nggak kejebak. Makanya perlu kita tulis seperti ini. Biar tidak terjebak. Yang ditanya seluruhnya 7 petak. 2 petaknya 30. Kalau 7 petak ya berarti tinggal 30. 2 petak, 5 petaknya berapa? 75 tambah 75. Kita dapat di sini 105 kuintal. Nah, itu yang D jawabannya. Oke, nah penting kalian tulis dulu ilustrasinya baru dikerjakan. Kalau tidak, biasanya kejebak, jawabannya B. Oke, yuk next, nomor berikutnya, nomor 11. Nah, ini kembali lagi ke soal, kalau ada dalam kurung maka harus kita buka dulu. Ini plus ketemu minus, hasilnya adalah minus. Jadi kita dapat sini 70 dikurang 20 dikurang lagi 50. 70 kurang 20 adalah 50. 50 kurang 50 kita dapat adalah 0. Oke, yuk next, nomor berikutnya, nomor 11. Nah, Bu Ana memiliki sebidang tanah dengan panjang ukuran 100 meter dan lebar 50. 3/4 bagian luas tanah tersebut akan dibangun kolam renang. Sisanya digunakan untuk membangun taman bermain. Luas taman yang akan dibangun adalah berapa meter persegi. Maka kita lihat, ini kan dia ukuran tanahnya seperti ini. Ini 100, ini 50 meter. Ini luas banget tanahnya. 3/4 bagian luas tanah, maka kita cari luasnya dulu berapa. Luasnya itu adalah panjang kali lebar, berarti 100 dikali 50. Kita dapat di sini 5000 ya kan, meter square. Nah, kita lihat 3/4 nih. 3/4-nya
menjadi kolam renang. Maka dari sini, dari 5000, kita tulis lagi di sini aja ya, di tengah-tengah, 5000 meter square itu ya, berarti 3/4 untuk kolam renang. Ini kolam renang. Ya kan? Kolam renangnya 3/4, maka sisanya adalah untuk taman bermain. Berapa bagian taman bermain? Taman bermain ya. Nah, ini kita lihat kolam renangnya 3/4, taman bermain, maka sisanya 1 dikurang 3/4, yaitu 1/4. Nah, berapa luas? Ya berarti 1/4 dari keseluruhannya. Maka di sini kita dapat 1/4 dikali 5000. Ya, 5000 dibagi 4. Kita cari di sini 5000 dibagi dengan 4. Ini 1, 4, kemudian 1, 10, ini 2, 8, ini 2, turun lagi 0-nya, 20, ini 5. Ini 20, habis 0, maka 0-nya masih ada 1, yaitu 1250, yaitu yang A jawabannya. Dapat ini. Oke, yuk next, nomor berikutnya. Nomor 12, perhatikan gambar, keliling bangun. Nah, keliling bangun setengah lingkaran. Kita lihat untuk keliling itu caranya gini nih. Ini kita tulis start di sini kan. Berarti ini finish di sini. Yang namanya keliling itu mengitari sebanyak 1 kali. Kita lihat ini start, ini kita mulai sampai sini nih. Kita putar dulu yang setengah lingkarannya. Sudah sampai belum? Belum. Maka ini keliling adalah setengah dikali V dikali D. Betul? Nah, ini belum sampai kan? Belum finish. Dari sini, mulai sini, baru sampai sini doang. Nah, maka tinggal ditambah dengan diameternya D. Makanya ini adalah rumusnya berlaku ditambah dengan diameter. Oke, diameternya adalah 40. Maka kita dapat di sini setengah dikali pakai 3,14 dikali dengan 40 ditambah dengan 40. Kerjakan dulu yang dalam kurung, ini dibagi, ini 20, kemudian 3,14 dikali 20. Kita cari 3,14 dikali 20. Kalikan 00, ini berarti 0 kali bilang 0 pasti 0 hasilnya kan. 0 kali 4 0, 0 kali 1 0, 0 kali 3 0. Kemudian 2 dikali 4 8, 2 kali 1 2, 2 kali 3 6. Kemudian dijumlahkan, ini 0 8 2 6. Kita lihat berapa angka setelah koma ini, lihat ada 1 2. Maka kita lihat hitung di sini 1 2, maka komanya di sini. Kita dapat 62,8 ditambah 40. Kita jumlahkan di sini 62,8 ditambah 40. Nah, 40 supaya kalian nggak bingung kasih koma jadi 40,0. Maka di sini kan jadinya 40,0. Nah, komanya harus sejajar. Jadi sini 8, ini 2, ini koma, ini 10, 102,8, yaitu yang delta. Oke, next, nomor berikutnya di nomor 13. Seorang perajin keramik akan memproduksi ubin. Oke, next. Nomor berikutnya nomor 13. Seorang perajin keramik akan memproduksi ubin berbentuk persegi dengan luas setiap ubin 4489. Oke, kita lihat di sini berarti panjang sisi ubin itu adalah menggunakan apa ya? Rumusnya itu pasti jadi akar dari 4489. Kenapa? Karena luas itu kan sisi dikali sisi. Maka untuk kalau mencari sisinya berarti menggunakan akar. Jadi akar dari 4489. Oke. Pakai cara apa? Kita cara ini dibagi 2. Nah, kita lihat di sini berarti 44 bilangan angkat 2 yang mendekati 44 adalah 6, ya kan? Berarti 6 dikali 6 itu 36. Maka kita dapat sini 6. Kemudian ini kita kurangi 44 dikurang 6, 6 dikurang 4 yaitu 8 ya. Jadi 8, kemudian ini turun di sini 89. Nah, ini 6 tambah 6 yaitu 12. Jadi 12 titik-titik dikali titik-titik yang mendekati atau hasilnya 889. Oke,
yang kalau dikurangin nah jadinya 0. Kita lihat di sini 9 itu berarti didapat dari berarti kemungkinannya 1 2 3 dikali 3 ya kan, atau 1 2 7 dikali 7. Mana yang mungkin? Ini nggak mungkin karena 3 kali 100 300 jauh banget, sedangkan ini 8. Nah kemungkinannya 7 nih, kita cek ya. 7 kali 7 9, ini 4, 7 kali 2 14 tambah 4 jadi 8, kemudian 1 ya, 1 kali 7 tambah 1 jadi 8, 8 9, benar ini 7. Oke, kita dapat 67 ya. Oke, next untuk nomor berikutnya kita dapat ini nomor 14, jaring-jaring kubus yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa. Kita lihat di sini mana yang benar. Ini ya, nomor 1 benar, nomor 2 salah, nomor 3 ini salah, nomor 4 ini benar. Jadi 1 dan 4. 1 dan 4. Oh, tidak ada jawabannya. Yang benar ini ya. Nah, ini soalnya salah. Tapi ini jawabannya yang benar adalah nomor 1 dan nomor 4. Kita bikin aja di sini ya. Yaitu 1 dan 4. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 15. Jaring-jaring balok yang benar ditunjukkan oleh nomor berapa? Nah, kemungkinannya nomor 1 ya. Nomor 1 dan nomor 4. Kalau nomor 2, ini apa? Ini kan prisma atau piramid ya. Bukan prisma deh. 5 segi 4, sorry. Dan piramid. Ini bukan. Ini juga bukan nomor 3. Kemungkinannya 1 atau 4. Kita lihat untuk nomor 1. Nah, ini panjang ini sama panjang ini kan beda ya. Berarti ini juga bukan. Jadi jawabannya adalah yang nomor 4. Kita lihat, oh ada jawabannya, yaitu yang alfa. Oke, nomor berikutnya kita lihat nomor 16, luas bangun di samping. Kita lihat ini adalah seperempat lingkaran. Berarti kalau mencari luas seperempat lingkaran, kita dapat di sini luas sama dengan seperempat. Luas lingkaran rumusnya apa? V dikali R dikali R. Kita lihat 14 ini adalah jari-jari atau R. Maka kita dapat di sini 1/4 dikali V-nya 22/7 dikali 14 dikali 14. Nah, kita simplify, sederhanakan. 14 dibagi 7 2, 7 bagi 7 1. Kemudian ini 4 dibagi 2 2, 2 bagi 2 habis 1. Masih ada 2, kita bagi lagi ini. Dibagi mana? Ini aja, 22 bagi 2 ini jadi 11. Jadi kita dapat di sini adalah 11 dikali 14. Kita susun ke bawah. 14 dikali 11 ini adalah 4, 1, 1, 4. Kita dapat 4, 5, 1, 5, 4. Jadi jawabannya yang alfa. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 17. Nah, kita lihat nih, daerah yang ditunjukkan oleh angka 2. Angka 2 itu apa? Angka 2 adalah tembereng. Ya, ini tembereng. Oke, nah angka 1 apa? Angka 1 ini adalah juring. Oke, kemudian apotema. Apotema mana ini nih? Garis merah, OD, apotema. Kemudian busur. Busur itu mana? Ini garis lengkung, BC, garis lengkungnya busur. Nah, biasanya ada tali busur kan? Tali busur yang mana coba? Ayo, tali busur ini yang panjang BC. Garis lurus kita sebutnya ya, garis lurus BC itu disebut dengan tali busur. Oke, yuk next, nomor berikutnya. Nah, ini luas permukaan dari balok. Nah, kalau luas permukaan balok ini sebenarnya kita gunakan kombinasi. Cara gampangnya ya, kita lihat nih, 10 kali 6, nanti 10 kali 5, kemudian 6 dikali 5. Nah, itu kombinasinya. Kemudian depannya berarti tinggal kita buat seperti ini. Kan tadi 2 kali 10 kali 6. Kemudian ini juga 2 kali 10 dikali 5. Kombinasi berikutnya 2 dikali 6 dikali 5. Kenapa 2? Karena ini kan lihat 10 kali 6 ini kan alas. Kan sama dengan atap. Ya, maka semuanya dikali 2. Nah gitu cara ngafalinnya. Jadi kombinasi dari ketiga kemudian dikali 2 di depannya. Oke, kita dapat di sini adalah berarti ya adalah
ini adalah 120, kemudian ini 100, kemudian ini 10, berarti 60 ya. Kemudian kita jumlahkan, ini 08280, berarti yang Charlie. Oke, next ke nomor berikutnya. Nomor berikutnya, nah kita lihat ini volume dari piramid atau 5 segi 4. Apa rumusnya? Pakai sepertiga ya. Jadi volume sama dengan, biasanya anak-anak lupa pakai sepertiga, dan akan di sini ada jawabannya kok yang bukan sepertiga, jadi ada jebakan. Jadi sepertiga luas alas dikali tinggi. Lihat alasnya berbentuk persegi, maka 10 dikali 10 dikali tinggi. Tingginya berapa? 15. Oke, kita lihat mana yang bisa simplify. Sederhanakan, 15 dibagi 3 adalah 5. Kemudian 3 bagi 3, 1. Jadi kita dapat ini 10 kali 10, 100. 100 dikali 5. Jadi jawabannya adalah 500. Kita lihat di sini jawabannya ini. Nah, kalau kalian nggak pakai sepertiga, maka 10 kali 10 kali 15, 1500. Ini ada jawaban. Nah, ini jebakan ya. Jadi harus ingat, tulis dulu rumusnya ya, yaitu sepertiga dikali luas alas dikali tinggi. Nah, ini adalah rumus dari volume piramid. Oke. Next, nomor berikutnya adalah, nah ini volume gabungan. Dua buah kardus masing-masing berbentuk kubus dan balok disusun seperti pada gambar. Volume gabungan dua buah kardus tersebut adalah berapa cm kubik? Kita lihat yang bawah adalah kubus. Tahu dari mana? Ini lihat tandanya. Tandanya ini sama kan? Iya, ini artinya tandanya sama. Maka ini 10 semua. Ini 10. Ya, ini juga 10. Oke, ini adalah volume yang pertama. Kita buat di sini volume pertama sama dengan 10 kali 10 kali 10, yaitu 1000 cm kubik. Nah, yang kedua kita lihat di sini balok. Perhatikan, ini sama ini berarti tandanya sama panjang kan? Nah, berarti ini kan setengahnya. Ini 10, maka 10 bagi 2 ini 5. Berarti ini 5, ini 5. Karena 5 tambah 5 kan sama 10. Ya, maka ini juga 5. Maka ini volume yang kedua, ukurannya adalah panjangnya adalah 5, lebarnya 5, tingginya 8. 5 kali 5, 25. 25 dikali 8 adalah 200. Tuh, kita cek. 25 kali 8, benar nggak 200? 5 ini 0, 4. 2 kali 8, 16. Tambah 4, 20. Betul 200. Jadi kita tinggal jumlahkan aja. Ini 0, 2, 1200, yaitu yang C jawabannya. Oke, next, nomor berikutnya. Nomor berikutnya kita membaca sebuah diagram. Diagram data penjualan beras di Koperasi Maju Sejahtera selama 1 minggu. Nah, pernyataan yang tidak sesuai dengan diagram tersebut adalah yang tidak sesuai. Kita lihat sekarang. A. Beras dengan penjualan terendah adalah mentik wangi. Oh, ini benar, berarti sesuai. Ya, karena sesuai tabel ini 25 paling kecil, betul nggak? Setra Ramosnya 30, pandan wanginya 40, kemudian rojo lelenya 35. Jadi paling kecil mentik wangi, betul. Selisih penjualan pandan wangi dan rojo lele adalah 5 kuintal. Nah, ini rojo lele 40 kurang 5, ya ini betul. Kemudian rata-rata, waduh, kita cari dulu. Mencari rata-rata berarti dijumlahkan dulu. Kita cek yang D-nya dulu nih. Jumlah penjualan beras di Koperasi Sejahtera adalah 130, berarti total ini. Kita jumlahkan 35 tambah 40, ini 75. 75 tambah 30, ini 105, ya kan? Kemudian tambah 25 lagi adalah 0. Ini 1, 3, 130. Oh, berarti benar. Berarti otomatis ini salah. Ya kan? Karena 3 benar, pasti 1 salah. Nggak perlu kita cari rata-ratanya berapa. Oke? Ya, next. Nomor berikutnya adalah nomor 22. Pengunjung perpustakaan SD Global Mandiri. Kita lihat nih Selasa. Yang ditanya jumlah pengunjung pada hari Selasa. Nah, persennya nggak kelihatan nih. Total persen seluruhnya ini adalah kan 100%. Ya, ini totalnya 100%.
Sudah ada hari Jumat 23, Senin 14, Rabu 19, Kamis 32. Berarti Selasa sisanya. Artinya persen Selasa itu didapat dari 100% dikurangi ini total dari 23 ditambah 14 ditambah 32 ditambah 19. Oke, kita dapat 100%. Ini totalnya adalah berapa? 88% ya. 23 ini totalnya 88%. Ya, kalian bisa hitung susun ke bawah. Nah, kemudian kita dapat 100 dikurang 88 adalah 12%. Nah, 12% dari, kita baca data berikutnya. Jumlah pengunjung perusahaan SD Global Mandiri selama 5 hari adalah 300 orang. Berarti 12% dari 300. Artinya apa? 12 per 100 dikali 300. Nah, ini coret, kita dapat 12 dikali 3 adalah 36. Mana? Oh, ada ini D. Oke, gampang ya. Yuk, next. Nomor 24. Rata-rata penjualan telur selama 1 minggu. Nah, kita rata-rata. Berarti ini dijumlahkan. Dijumlahkan semuanya, kemudian dibagi selama banyaknya hari dalam 1 minggu, yaitu 7. Kita lihat di sini. Ini adalah 35. Kemudian ini 40. Kemudian ini 30, ini 25, ini 35, hari Sabtunya berapa? 20, ini 25. Kita jumlahkan 35 tambah 40, ini 70 ya. Ini 55 ya kan? Ini 55. 55 dengan 55 110, maka kita dapat 70 tambah 110 tambah 25. Ini 5, ini jadi 0. Tuh, ini 1, 205. 205 dibagi, oh 205 apa 210? Sebentar kita lihat. Ini 75, oh salah, ini 75 nih. Sorry ya, ini 75 nih. 75. Nah, ini jadi jumlahnya adalah 210. Oke, ini 210. Nah, banyak hari dalam seminggu 7, berarti rata-rata sama dengan 210 dibagi 7. 21 bagi 7 adalah 30. Yaitu yang Charlie. Oke, next kita masuk ke soal berikutnya, nomor 24. Di sini nomor 24 adalah modus. Modus adalah nilai yang paling sering muncul atau yang paling banyak. Kita lihat di sini. Yang paling banyak kita lihat 11. 11 ada berapa ya? Mari kita hitung. 1, kemudian 2, 3, 4, 5, 6. 11-nya ada 6. 12-nya ada berapa? Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. 13-nya ada berapa? Oh, 16-nya sorry, ada 7 nih, belum dicoret. 7, ini ada 7. 4, 6, tapi itu 7. 13-nya 1, 2, 3, 4. Ini ada 4. Nah, sudah kelihatan. Yang paling banyak adalah 12, yaitu ada 7. Maka jawabannya yang Bravo. Next, nomor 25. Ah, ini rata-rata lagi. Berarti rata-rata dari 5 objek wisata. Dijumlahkan dulu nih semuanya. Kita dapat di sini Monas ada 250, ditambah Kota Tua 230. Jumlahkan dulu ya. Ini 480. Kemudian Taman Mini tambah Ancol 120. Berarti ini 320 kan. Kita jumlahkan. Ini 0, ini 0, 1, 1, 7, jadi 800, tambah 150, jadi kita dapat 950 ya, tambah 150, jadi 950. Jadi rata-rata sama dengan 950 dibagi dengan 5. Kita dapat cari di sini. Susun ke bawah, 950 dibagi dengan 5. Ini 1, 5, 4, 5, ini 9, ini 45. 0, berarti 190. 190 orang di setiap
objek wisata. Oke, yuk next ke nomor 26. Nah, ini nomor isian ya, atau urean, isian singkat. Kita lihat sini pecahan desimal dari 4/1/5. Lihat, kalau 4/1/5 ini berarti kan 4, something dari 1/5-nya. Jadi kalian tinggal cari 1/5-nya tuh berapa. 1/5 itu kita ubah, lihat, ini 5-nya kita ubah menjadi 10 ya, berarti dikali 2 kan. Nah, ini kali 2. Ini berarti 2/10. Nah, 2/10 itu berapa sih? 0,2. Jadi, nah ini kan 4, something. Something itu berapa? 0,2. Ini artinya 4 ditambah 0,2. Atau jadinya 4,2. Jadi sini 4,2 jawabannya. Oke? Ya, ini cara cepatnya. Jadi nggak perlu kalian ubah jadi 21 dibagi 5 kemudian dibagi. Itu panjang. Kalau 4,1/5 itu pasti. Jadi 4, something, somethingnya dari 1/5 itu 0,2. Jadi 4 tambah 0,2 ya 4,2. Masih bingung? Lihat 4-nya biar nggak bingung jadi 4,0 ditambah 0,2 kayak gini. Lihat, letak komanya harus sejajar. Jadi ini 2, ini berarti 4. 2 tambah 0, 2, 0 tambah 4, 4 komanya di sini. 4,2. Gampang ya? Yuk next. Berikutnya nomor 27. Kita lihat, Dono membuat es sirup. Ia menyiapkan campuran air dan sirup yang bersuhu 15 derajat Celcius. Ini suhu awal. Suhu awalnya adalah 15 derajat Celcius. Kemudian Dono menambahkan es batu sehingga suhunya turun. Kalau turun berarti dikurang 8 derajat Celcius. 15 dikurang 8 adalah 7 derajat Celcius. Nah, dari 7 derajat Celcius kemudian es sirup tersebut dibiarkan di atas meja makan selama 20 menit. Suhu es sirup tersebut naik 2 derajat setiap 5 menit. Jadi suhu es sirup sekarang berapa? Berarti ini kan ditambah 7 derajat ditambah, kita lihat di sini dia selama 20 menit. Nah, ini berapa lama nih? 20 menit. Setiap 5 menit naik 2, berarti dibagi 5. Naiknya berapa? 2 derajat, berarti dikali 2. Ini cara cepatnya. Berarti kita dapat di sini 7 ditambah ini 20 bagi 5, 4 dikali 2 8. 7 tambah 8 jadi 15 derajat. Oh, berarti kembali ke suhu awal. Ya, 15 derajat. Oke, gampang. Atau pakai cara tabel. Kita lihat nih dari 7 derajat. Berarti kan rentangnya gini. Ini ada 2 cara. Berarti kita mulai dari 0. Ini adalah waktu. Ini suhu. Ya, ini kalau pakai cara logika seperti ini. Ya, jadi waktunya yaitu kan masih 0 menit nih. 0 menit berarti suhunya berapa? Dia 7 derajat kan. Kemudian 5 menit kemudian naik berapa? 2 derajat. Betul? Berarti ditambah 2 yaitu 9. Kemudian 5 menit kemudian 10. Ini kita bikin dulu. Kemudian 15, kemudian sampai 20 menit. Nah, seperti ini. Kita lihat kenaikannya berapa? 2 derajat kan. Berarti ini tambah 2. 9, ini tambah 2 lagi berarti berapa? 11. Ini tambah 2 yaitu 13. Ditambah lagi dengan 2 di sini berarti 15. Sama aja 15 derajat. Mana yang mudah? Bisa dipilih cara yang pertama atau cara yang kedua, sama aja. Oke, next, nomor berikutnya. Nomor berikutnya adalah 28. Sebuah taman berumput membentuk lingkaran. Berarti awalnya dia punya lingkaran. Oh, sorry, ini belum. Ada lingkaran di sini. Diameternya 40. Ini diameternya 40 meter. Kemudian di tengah terdapat kolam berbentuk lingkaran yang jari-jarinya 10 meter. Oh, tengahnya ada lagi nih. Ini jari-jari sampai sini adalah 10 meter. Kemudian ditanya luas taman berumput. Tengahnya akan kolam. Oh, tengahnya kolam, berarti rumputnya itu yang ini dong, ya. Nah, ini rumput. Nah, ini rumputnya. Kurang gede ya. Nah, ini rumputnya.
ukur dulu. Nah, ini dia rumputnya, jelas. Nah, berarti yang daerah yang warna hijau, ya. Yang warna hijau ini berarti kita dapat dengan cara bagaimana caranya? Ya. Kita lihat di sini berarti kan luas lingkaran besar dikurangi luas lingkaran kecil. Jadi luas lingkaran besarnya yaitu 3,14 V-nya karena kan jari-jarinya 20 karena diameternya 40 kan. Diameter 40 maka jari-jari 20. Jadi 3,14 kali 20 kali 20. Kita dapat di sini 3,14. Nah, ini kan 20 kali 20 400. Ini bisa ditulis 100 dikali 4. Sama aja kan? Nah, kita lihat 3,14 dikali 100 ini 314 dikali 4. Maka kita dapat 314 dikali 4 yaitu 100.000. Ini adalah 6, 1, 5 ini 12. Jadi 12,56. Nah, lingkaran kecilnya itu jari-jarinya 10 berarti 3,14 dikali 10 dikali 10 yaitu 314. Jadi luas taman rumput atau luas rumputnya tinggal dikurangi selisih 1256 dikurang 314 yaitu 2, ini 4, ini 9 ya, 942 meter square ya. Jadi luas taman berumput adalah 942 meter square. Oke, yuk next, nomor berikutnya, nomor 30. Nah, ini sebuah bak mandi berbentuk kubus memiliki ketinggian 90. Jika 2/3-nya bak mandi tersebut sudah terisi air, maka volume air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak tersebut adalah, nah ini biar gampang, kita gambar ya. Kita masukkan shape ini, kubus. Nah, ini ada kubus. Kita format shape dulu ini supaya fillnya kita no fill, kemudian kita dapat seperti ini. Oke, balik. Nah, kita lihat di sini ya, kubus ketinggian 90, maka ini semua sisinya kan 90 karena setiap panjang sisi kubus sama. Nah, sudah terisi 2/3, 2/3-nya terisi air. Nah, ini kita bagi 3 aja, 1. Nah, kurang lebih seperti ini. 2/3-nya berarti ini. Nah, ini sudah terisi air. Kita buat ilustrasinya dulu. Nah, biar gampang. Nah, ini sudah terisi air. Oke. Nah, ini sudah terisi air. Maka volume air yang dibutuhkan untuk mengisi supaya bak tersebut penuh berarti kan yang ini nih. Aduh, belum, sorry. Hapus. Ini berarti ini kan kurang 1/3 karena ini adalah 2/3 kan, sampai sini 2/3, sisanya kan 1/3. Yang ditanya volume air yang dibutuhkan untuk mengisi penuh bak tersebut, berarti di sini volumenya adalah 1/3 dikali keseluruhan ya kan, 90 kali 90 kali 90 kali volume full. Volume kubus sisi kali sisi kali sisi. Oke, ini kita simplify jadi adalah 30. Kita dapat sini 30 dikali 90 kali 9 kan 81, nolnya 2. Oke, berarti kita cari aja 81 dikali 3 yaitu 3, ini 24, nolnya ada berapa? 2, 4, 3, nolnya ada 3 ya. Oh, lumayan. Ini cm kubik. Jadi 243.000 cm kubik. Oke, next ke nomor berikutnya, nomor 30. Nah, kita tanya adalah median. Median dari data tabel atau data kelompok. Kita lihat di sini. Median kan adalah nilai tengah. Oke. Nah, kalian perhatikan frekuensi atau jumlah siswanya. Frekuensinya ini ada 6 ditambah 4, 10. Ini 10. Kemudian 3 tambah 2 tambah 5. Ini jadi 10. Jadi totalnya ada 20. Nah,
Kalau datanya 20, maka itu mediannya ada di antara data 20 dibagi 2, yaitu kan 10. Berarti median itu ada di antara data ke 10 dan 11. Antara 10 dan 11. Jadi median itu kita dapat dari data ke 10, ya. Data ke 10 ditambah data ke 11 dibagi 2. Berapa data ke 10-nya? Kita lihat nih. 80-nya ada 6, 81-nya ada 4. Maka 10-nya kan di sini. Ya, ini kita hapus dulu. Nah, gimana caranya? Perhatikan. Ini kan ada 6, berarti data ke 6-nya 80. Berarti data ke 7, 8, 9 sampai 10 ada 81. Maka ini data ke 10 di sini. Ya, data ke 11 ya, habis 10 ya pasti 11. Ini data ke 11 di sini. Yang dilihat yang mana ini? 81 sama 82. Berarti di sini kita dapat 81 tambah 82 dibagi 2, yaitu 163 dibagi 2. Kita dapat di sini jadinya 81,5. Oke, gampang ya. Nah, kalau kamu masih bingung, ya berarti pakai cara manual. Jadi 80-nya kamu tulis gini, 80-nya 80 ada 6. 80 ada 6, kemudian 80-nya ada 6. 1 2 3 4 5 6. 80. Nah, 81-nya ada 4. 1 81 81 81. Kemudian 82-nya ada 3. Kemudian 83-nya ada 2. Kemudian 85-nya ada 5. Nah, kayak gini. Nah, cuman kan ini panjang ya. Nah, kalau kamu nggak ngerti cara singkat, pakai cara manual kayak gini nih. Panjang, tapi bisa berhasil. Nah, ini kamu lihat nih. Ini kan ada 21 ya. Kita ganti nih, lihat. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Berarti kan datanya genap. Berarti di antara data ke 10 dan ke 11, yaitu di sini berarti nih. Antara ini kan. Nah, ini jadi mediannya ini. Ini kalau yang manual lama banget, tapi bisa. Nah, kalau yang nggak paham cara cepat, bisa cara manual. Jawabannya sama kok, 81,5. Oke. Yuk, next. Ke nomor berikutnya, ke nomor 31. Sekarang, sekolah mengadakan kegiatan bakti sosial berupa paket bingkisan sembako beras terkumpul sebanyak 10 karung. Ada 10 karung, setiap karung berisi 45. Berarti total berasnya ada berapa? Total beras kita cari dulu. Total berasnya ada 10 dikali 45, yaitu ada 450 kg. Nah, beras tersebut akan dimasukkan ke dalam kantong plastik dengan kapasitas 3 kg. Berapa orang yang dapat menerima paket bingkisan? Sama aja, berapa banyak paket bingkisan yang bisa dibentuk atau dibuat dari 450 kg. Tiap paket isinya berapa? 3 kg kan? Tiap kantong plastik isinya 3 kg. Jadi, banyak paket atau banyak kantongnya, banyak kantong plastik yang dibutuhkan. Gimana? 450 dibagi 3. Ya kan? Total beras seluruhnya dibagi tiap kantong plastiknya 3 kg. Yaitu 45 bagi 3 kan 15 ya. Jadi 150 kg. Kalau kamu bingung ya susun ke bawah lah. Oke. 450 dibagi 3. 4 bagi 3, 1 kali 3, 3, ini 1, ini 5. 5 kali 3, 15. Ini 15. 0. Masih ada simpan 0, berarti 150. Oke. Ya, next. Oke, next. Nomor berikutnya, nomor 32. Kita lihat di sini. Soalnya, Andin membeli baju di toko seharga 80.000. Saat membayar, ia mendapatkan diskon sebesar 25%. Berarti bayarnya berapa? Nah, kita kerjakan per kalimat dulu ya. Artinya, berarti kalau 100% itu kan harga normal. Harga normalnya tuh 80.000. Tuh. Nah,
dia dapat diskon. Dapat diskon di sini. Diskonnya 25%. Berapa bayarnya? Berarti bayarnya kan sisa diskonnya 100% dikurang 25, yaitu 75%. Berarti dia bayar 75% dari 80.000, yaitu berapa? 75 per 100 dikali 80.000. Kita coret nolnya, habis, jadi tinggal 75 dikali 8. Kita cari 75 dikali 8, 0, 4, 8 kali 7, 56, ditambah 4 adalah 60, 600. Jadi kita dapat di sini adalah 600. Nolnya ada berapa? 2. Berarti 60.000. Nah, dari 60.000 berarti dia bayar 60.000. Ya kan? Harga bajunya 60.000. Kemudian kita baca. Kemudian ia menggunakan 3/4 bagian dari sisa uang kembalian untuk membeli kaos kaki. Jika uang yang dibawa 100.000, maka uang awalnya ini kan 100.000. Maka kita dapat di sini dari 100.000, ya, ilustrasi yang kedua, ini harga kaosnya berapa? Bukan kaos, baju, sorry. Harga bajunya 60.000 kan? Berarti sisanya berapa? Sisanya itu berarti 100.000 dikurang 60.000, yaitu 40.000 kan? Sampai sini paham? Nah, dari 40.000 ini, nih, kemudian ia menggunakan 3/4 bagian nih, 3/4 bagian. Berarti ini 3/4. 3/4 untuk beli apa? Kaos kaki. Maka berapa sisa uang Andin? Berarti sisanya, ini kan untuk kaos kaki ya. Untuk kaos kaki 3/4. Berarti ini sisanya berapa? Sisanya kan 1/4. 1/4 dari berapa? 40.000. Oke, berapa? 40.000 dibagi 4. 4 bagi 4, 1, yaitu berarti 10.000. Jadi kita dapat di sini, jadi sisa uang Andin adalah Rp berapa? 10.000. Oke, yuk next. 13, kita perhatikan gambar berikut. Ini ada dua gabungan, yaitu persegi panjang dan setengah lingkaran. Yang ditanya luas gabungan datar tersebut. Berarti ini kita cari dulu luas pertama sama luas kedua. Luas pertama itu kan persegi panjang, yaitu rumusnya panjang kali lebar, yaitu 20 kali 30, jadi sama dengan 600 cm². Kemudian luas kedua, ini luas keduanya ini ya. Luas keduanya itu setengah lingkaran. Setengah dikali, kita lihat, ini diameternya 20. Ini kan diameter, maka jari-jarinya 10. Berarti V-nya 3,14 dikali 10 dikali 10. Kita dapat 3,14 kali 100. 10 kali 10 kan 100. Jadi 314 dibagi 2. Berapa? Kita cari dulu. 314 dibagi 2 itu 1, 2, 1, 11, 5. Ini 10, 1, 4, 157. Jadi kita dapat nih 157. Jadi luas gabungannya adalah, berarti dapat dari 600 ditambah 157. Atau kita dapat berarti berapa nih? 757 cm². Oke. Ya, next, nomor berikutnya, nomor 34. Kita lihat di sini, soalnya adalah sebuah drum air berbentuk tabung berdiameter 70 dm dan tinggi 100 dm. Drum tersebut sudah terisi 3/5 bagian. Berapa volume air yang diperlukan agar drum tersebut terisi penuh? Nah, supaya mudah, ini kalian harus gambar ilustrasinya. Kita gambar ilustrasinya seperti ini. Dan kita edit dulu sebentar. Nah, ini biar gampang. Kasih novil, kemudian selesai. Oke, kita lihat di sini 3/5 sudah terisi air. Berarti di sini kan, ini 1, 2, 3,
4. Nah, berarti ini sampai sini sudah terisi air nih. Ini adalah 3/5 bagian. Berarti yang belum berapa? Ini kan 2/5. Oke, gampangnya gini. Kita kasih ilustrasi. Nah, ini sudah terisi air nih. Sudah terisi air penuh di sini. Nah, kita anggap yang biru ini air. Sisanya berapa? 2/5 kan? Ini. Sisanya tuh ini 2/5 yang belum terisi. 2/5 dari keseluruhan. Jadi volumenya adalah 2/5 kali volume keseluruhan, yaitu luas alas dikali tinggi. Ya, berarti V dikali R dikali R dikali tinggi tabung. Oke. Nah, kita lihat diameternya 70, maka jari-jarinya berapa? Jari-jarinya 35 kan, karena 70 dibagi 2 yaitu 35. Maka kita dapat di sini 2/5 dikali 22/7 dikali 35 kali 35 dikali tinggi drumnya adalah 100. Kita coret, ini lihat 35 dibagi 7. Ini 1, ini 5. 5 bagi 5 coret habis. Jadi kita tinggal dapat nih 2 dikali 35 kan 70. 70 kali 22 kali 100. Oke, kita kalikan aja nih. 7 kali 22. 22 dikali 7. Ini 4, simpan 1. Ini 4 jadi 15. 154. Jadi kita dapat 154. Nolnya ada berapa? 1, 2, 3. Tambahkan nolnya 3. Desimeter kubik. Wow, luas banget ya. Banyak banget ya. 154.000 liter. Oke. Next. Nomor 3 terakhir ya, nomor 35. Nah, buatlah diagram batang berdasarkan tabel berikut. Tabelnya kita lihat di sini ada 100, 130, data tingginya kan 130. Kemudian ada 90, 80 dan 30. Kita lihat di sini supaya cukup, maka kita pakai apa namanya? Range-nya kita pakai 20 aja. Seperti ini. Kita bisa tarik garis. Kemudian di sini ya. Ini kita bikin per 20. 1 2 3 4 5 6 7. Jadi ini 20 40 60. Nah, kalau adik-adik pakai pen penggaris ya. Jadi akan lebih rapi. Ini 100, ini 120, ini 140. Kenapa 20? Karena ini yang paling gampang. Jadi untuk yang 130 yang ganjilnya nanti mudah. Kita lihat naikinya ada berapa? Ada 100. Maka dia di sini kan. Ini adalah 100. Ini Nike. Kemudian Adidas 130, berarti ini dong di tengah-tengah ini. Nah, ini tengah-tengah sini. Oke, ini Adidas. Ini nggak pakai penggaris jadinya nggak rapi ya. Kalian harus pakai penggaris. Ini 90, berarti antara 80 dan 100. Kurang lebih ada di sini. Oke, ini adalah Skechers. Kemudian Puma 80 tepat, kurang lebih di sini. Kemudian Reeboknya pas banget ya, 30 antara di sini, berarti kurang lebih sinilah. Nah, ini Reebok. Nah, kurang cukup ya. Kurang geser ke kiri tadi. Nah, kurang lebih seperti inilah. Jadi ini dia. Nah, ini sebenarnya nggak perlu tanda putus-putusnya ya. Jadi kita bisa hilangkan supaya lebih hasilnya lebih rapi. Ini juga nggak perlu sebenarnya. Ini nggak perlu. Oh, hilang malah. Jadi dia seperti ini. Ya, oh hilang malah. Nah, ini dia. Nah, ini kita hilangkan biar rapi. Nah, ini dia tandanya. Nah, ini jangan sampai hilang. Oke, seperti ini. Nah, kemudian bisa kalian arsir, bisa pakai warna biru biar rapi seperti ini.
Nah, intinya seperti ini. Diarsir, ini diarsir, ini diarsir. Nah, ingat dalam membuat diagram batang, jarak ininya harus sama. Jadi kalian perhatikan ini, kalau ini jaraknya 1 cm, maka ini juga jaraknya 1 cm juga. Ini harus sama 1 cm. Nah, ini juga 1 cm, semuanya 1 cm. Jadi, nah lebarnya, kalau lebarnya ini kalian mau bikin 2 cm, ya ini juga 2 cm. Di sini juga 2 cm. Ini lebarnya 2 cm. Biar rapih, biar sama. Oke. Nah, kemudian setelah itu di sini kalian tuliskan adalah merek sepatu. Jangan lupa tulis nih, merek sepatu. Kemudian di sini adalah jumlah siswa. Ini jumlah siswanya. Ah, ini soalnya salah ya. Berikut adalah data ini nih, bukan orang tua siswa. Berarti ini data siswa yang memakai sepatu. Seperti itu di SD Nusantara. Oke, sudah. Ini adalah soal terakhir. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini berguna sebagai persiapan kalian menghadapi ujian sekolah. Oke, jika video ini bermanfaat, silahkan klik subscribe, like, dan share. Thank you for watching. See you in the next video. Bye-bye.